Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Damayanti dengan NIM 200600013, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang elaborasi antara analisa Elki, analisa Sifser, indeks ketimpangan dan keuangan daerah atau APBD di Kabupaten Padang Panjang. Video ini dibuat untuk pemenuh ujian akhir semester Ekonomi Regional 1 oleh dosen pengampu Ibu Novia Zulfaryani, SE, MSI. Baiklah, yang pertama, studi literatur. Padang Panjang adalah salah satu kota dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki julukan Serambi Mekah dan dikenal dengan Mesir Van Andalas. Kota ini juga disebut Kota Dingin. Kota ini disebut dengan Kota Dingin karena kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan air laut. Berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26 derajat Celcius dan minimal 21 derajat Celcius, serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun. Secara topografi, kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai atau kemiringan di bawah 15%, sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam, dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat kondisi tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andasol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Selanjutnya, secara umum, formasi geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar dua. Kemudian, dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif yang melewati Kota Padang Panjang, yaitu Sesar Bukit Jarat, dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang pada bagian timur, yaitu Sesar Sumatera. Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan tahun 2006 dan hasil observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kota Padang Panjang terdiri dari bencana gempa bumi, bencana letusan gunung api, serta bencana longsor. Kota Padang Panjang mempunyai banyak keunggulan lokasi, diantaranya di bagian pariwisata, tanaman pangan, dan hortikultural, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan energi. Pariwisata yang ada di Kota Padang Panjang berupa pasar kuliner, desa wisata Kubu Gadang, Goa Batu Batirai, air terjun 7 tingkat, Mifan Water Park, dan Museum Kebudayaan Minangkabau. Tanaman pangan dan hortikultural yang ada di Kota Padang Panjang yaitu berupa buah-buahan seperti alpukat, durian, pepaya, nangka atau cempeda, mangga, serta manggis. Peternakan dan perikanan yang ada di Kota Padang Panjang adalah peternakan kambing, sapi, dan perikanan. Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian di suatu wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Dari 17 sektor PDRB di Kota Padang Panjang diperoleh sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan sektor berbasis sumber daya alam. Selain itu, juga sektor pariwisata yang dilihat dari penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi pertimbangan karena pariwisata juga bersumber dari sumber daya alam. Di balik adanya keunggulan, tentu adanya permasalahan yang terjadi di suatu wilayah, seperti banyaknya sampah yang justru akan membuat para wisatawan merasa kurang nyaman untuk pergi berlibur. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada sektor wisata yang ada di Kota Padang Panjang. Selanjutnya ada metodologi.
Metodologi yang pertama adalah location question atau LQ. LQ sama dengan Q1 per PDRB per Q besar I per PNB, di mana QI sama dengan nilai tambah sektor I di suatu daerah, PDRB adalah produk domestik regional bruto daerah I, Q besar I sama dengan nilai tambah sektor I secara nasional, dan PNB adalah produk nasional bruto atau GNP. Yang kedua ada regional share. RIJ sama dengan YIJ pangkat 0 dalam kurung YT per Y0 minus 1. RIJ merupakan regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YT adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, sedangkan Y0 adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Selanjutnya proporsional shift. PJ sama dengan YJ pangkat 0, YIT per YI0 minus YT per Y0. PJ adalah proporsional shift sektor I di daerah J dalam suatu periode. YIJ pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YI pangkat T adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode. Sedangkan YI pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode. Minus YT per Y0. YT adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, sedangkan Y0 adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Yang keempat, differential shift, di mana differential shift DIJ adalah differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. YJ pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YJ pangkat T adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode. YJ pangkat 0 sama pengertiannya dengan yang ada pada YJ pangkat 0 di depan. Lalu YI pangkat T adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode, sedangkan YI pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode. Yang terakhir ada indeks Gini rasio. GR adalah koefisien Gini, sama dengan 1 minus sigma FI dalam kurung Y1 YI minus YI minus 1, di mana FI adalah jumlah persen penerimaan pendapatan kelas ke I, sedangkan YI adalah jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke I. Selanjutnya, pada bagian hasil yang telah dilakukan perhitungan pada makalah sebelumnya. Yang pertama, location question atau LQ. Setelah menghitung LQ, dapat diketahui jika LQ lebih besar dari 1, maka peranan sektor tersebut lebih menonjol daripada peranan sektor secara nasional. Dan berdasarkan hasil hitung LQ, untuk Kota Padang Panjang pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki LQ lebih dari 1, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, ada reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa lainnya. Dan LQ untuk Kota Padang Panjang tahun 2019 dan 2020 yang memiliki LQ kurang dari 1, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, pengelolaan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial.
Selanjutnya ada regional share. Regional share atau provincial share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan maupun pergeseran struktur perekonomian suatu kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian provinsi. Diketahui bahwa jika pertumbuhan kota sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi akan tetap. Maka berdasarkan data PDRB Kabupaten Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan 2020 dan pencarian regional share yang telah dilakukan, nilai pertumbuhan atau PDRB Kabupaten Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat tidaklah sama. Jadi peranannya terhadap Provinsi Sumatera Barat tidak tetap. Selanjutnya ada proporsional shift. Jika nilai proporsional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Yang dimana berarti pada data dan pencarian yang sudah dilakukan, maka Kabupaten Padang Panjang memiliki spesialis yang secara regional bertumbuh dengan cepat pada sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya. Sedangkan jika nilai proporsional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi, yang dimana berarti pada data dan pencarian yang telah dilakukan, maka Kota Padang Panjang memiliki spesialisasi yang tumbuh dengan lambat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, atau reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang keempat ada differential shift. Jika nilai differential shift positif, maka akan menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor, yang dimana berdasarkan hasil hitung sektor yang memiliki keuntungan lokasi yang baik dan dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, ada reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa pendidikan. Sedangkan jika nilai differential shift negatif, maka akan menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi, yang dimana berdasarkan hasil hitung sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah pada Kabupaten Padang Panjang dibandingkan sektor pada tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan penggalian sektor industri, pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan akuntansi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Yang kelima ada indeks ketimpangan atau Gini rasio. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3, masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dan jika nilainya lebih dari 0,5, dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Berdasarkan hasil hitung indeks Gini pada Kabupaten Padang Panjang memiliki nilai indeks Gini di atas 0,3 dan di bawah 0,5.
dari 3 tahun terakhir, yakni tahun 2019, 2020, dan 2021. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Kabupaten Padang Panjang termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Yang selanjutnya ada keuangan daerah atau APBD. Berdasarkan data APBD, pendapatan kabupaten atau kota di Sumatera Barat, dapat kita ketahui bahwa APBD Kabupaten Padang Panjang pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp627.739.222, yang mana pada tahun 2019 APBD Kabupaten Padang Panjang tersebut mengalami penurunan menjadi Rp619.867.812, dan pada tahun 2020 APBD-nya mengalami penurunan kembali menjadi Rp595.419.550. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, itu atas kehendak Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.